Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi sudah saya bahas di grup WhatsApp simulasi digital seluruh jurusan, baik MM ataupun TBSM. Kali ini kita akan membahas tentang Undang-Undang ITE Media Sosial. Sudah tertera di atas ya. ITE itu apa? Ya, kita bahas. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik disingkat UU ITE. Atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Teknologi informasi secara umum ini ya. Kita sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, mohon maaf kalau pembahasan ini sedikit agak berbau kurang bagus ya. Ya, kita sebenarnya patut mempelajarinya juga karena biar kalian tidak terjerat undang-undang gitu ya. Tidak terjerat hukum ataupun di penjara lah bahasanya. Oke, lanjut. Kita masuk dulu ke pasal 27 UU ITE ayat 1. Dan di sini. Oke. Di sini dibahas tentang ini di atas ya. Dalam ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang menyatakan setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mengirimkan atau membagikan, atau mentransmisikan, menggabungkan, atau membuat dapat diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Wah, apa nih yang kalian pahami dari sini nih? Kalian bikin status umpamanya ya, nyindir-nyindir atau nyenggol-nyenggol sedikit untuk teman yang disebut namanya, itu juga bisa termasuk bisa masuk di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini, yaitu pencemaran nama baik atau penghinaan. Itu kan pelanggaran juga ya Undang-Undang ITE. Nah, kalau di atasnya itu ada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, dapat kita pahami bahwa mencakupan tersebut bisa saja maaf yang ini dulu. Ini nih. Dalam ketentuan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mengirimkan, atau mentransmisikan, menggabungkan, atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Kesusilaan itu ya bisa diartikan pornografi lah ya. Itu. Jadi umpama nih, kalian punya foto bugil, punya teman atau punya sendiri, lalu kalian upload foto itu ke media sosial, kalian bisa terkena pasal 27 ayat 1 ini. Asni ya, di sini diterangkan mendistribusikan atau mentransmisikan. Oke? Lalu yang sering terjadi sekarang itu jarang sekali orang itu mengupload foto pribadi atau telanjangnya gitu ya. Tapi pornografi ini sedikit luas pandangannya ya. Jadi tidak semua hal yang terlihat umpama nih kelihatan pahanya aja itu dikatakan pornografi, tidak bisa. Itu ada batasan-batasannya pornografi itu. Untuk dibahas lebih lanjut itu enaknya ketemu langsung, tapi yang sekarang itu yang garis besarnya saja dulu. Jadi ketika nih kamu punya pacar kamu yang cowok minta foto bugil ke kamunya, ya PAP, foto and
Picture ya. Ya, foto @picture itu kan. Nah, itu ya PAP bugil lah intinya. Nah, itu kalau si ceweknya mengirimkan mau begitu ya. Nah, ini nih. Kalau si ceweknya mengirimkan, apakah si ceweknya ini salah atau si cowoknya yang salah? Kan gitu. Jawabannya yang salah adalah si ceweknya. Kenapa si ceweknya salah? Karena dia ikut serta dalam melakukan distribusi. Ini saya garis ini. Mendistribusikan foto bugilnya ke media sosial seperti chatting, gitu kan? Nah, tapi kan diminta Pak. Nah, itu kan dia hanya minta. Masalah terbesar di sini itu kan kalau mendistribusikan. Paham nggak nih? Tapi, nah ada lagi nih. Kalau si cowoknya yang dikirimkan foto bugil kalian si cewek, dia menyebarluaskan di media sosial, baik di status WhatsApp, Facebook, atau media sosial lainnya. Yang salah siapa? Bukan hanya si cowoknya, tapi yang salah juga si ceweknya. Kenapa cowoknya ikut salah? Karena si cowok ikut mendistribusikan foto bugil si pacarnya itu. Jadi dua nanti yang salah. Si cowoknya juga salah, si ceweknya juga salah. Nah, makanya ketika si cewek menuntut si cowok yang menyebarluaskan foto itu, yang kena pertama kali ya si ceweknya. Karena yang menyebarkan pertama kali siapa? Si ceweknya. Gitu ya. Nah, ini harus dipahami secara luas juga itu. Di tafsiran di bawah dari pasal 27 ini nih. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE dapat kita pahami bahwa cakupan tersebut bisa saja menjadi user atau member Facebook memberikan gambar. Ini Facebook hanya sebagai contoh saja ya untuk di sini nih. Hanya contoh, ini mewakili media sosial yang lainnya. Memberikan gambar-gambar senonoh atau memberikan jasa penjualan seks komersial sebagai tempat transaksi akan dapat dikenakan pasal ini. Walaupun pengertian porno masih sangat, tadi tuh yang saya bahas tuh. Pengertian porno masih sangat kabur dan tidak dapat diinterpretasikan dengan jelas. Jadi pornografi itu yang bagaimana itu masih belum jelas gitu ya. Barangkali kalian sering lihat si siapa? Artis kan ngirim foto bugil. Walaupun pakai cancut, pakai kutang gitu kan. Nah, di situ tuh. Di situ yang dinamakan pornografi masih kabur tuh di sana. Ukurannya masih belum jelas gitu ya. Jadi kalau kalian bertanya seperti itu ya, itu saya juga menjawabnya sedikit susah karena tadi pornografi masih belum jelas ukurannya sampai mana gitu. Lanjut ya. Tentang hukuman-hukumannya seperti apa yang didapat. Oke, kita masuk ke undang-undangnya. Ini saya dapatkan dari grup WhatsApp pakar hukum. Nih. Di sini di pasal 26 pasal 1 silakan kalian baca. Oke. Dari pasal 26 ya. Nah, di sini ada juga pasal 31 di sini menjawab setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan intercepsi atau penyadapan. Nah, termasuk nih penyadapan. Maksudnya apa gitu kan? Nah, gini nih. Kalian punya pacar. Pacar kalian itu tanpa kabar dan kamu curiga bahwa pacar kamu itu selingkuh atau tidak gitu kan. Lalu tiba-tiba kalian melakukan penyadapan tanpa izin dari si cewek atau si cowoknya. Apa ya, penyadapan itu bahasa ininya tuh bukan dihack. Kalau dihack itu kita nggak bisa menggunakannya lagi. Kalau penyadapan itu kita masih bisa menggunakan dan tanpa sadar
bahwa sikap kita atau tingkah laku kita di media sosial itu masih bisa kita tanpa sadar diketahui oleh orang gitu. Itu penyadapan namanya. Ya. Ini di sini mana setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik dalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, mau HP mau apa, itu tidak bisa dibenarkan kalau tanpa izin ya. Itu tidak bisa dibenarkan. Itu loh, nyadap WhatsApp demenani sun ya, itu nggak boleh gitu ya, karena meskipun kalian pacaran juga, pacar kamu itu masih punya hak untuk ya dia masih punya privasi gitu. Kamu nggak bisa ikut campur dengan privasi dia. Mau dia cari pacar lagi yang lebih baik daripada kamu, ya itu hak dia, bukan kamu tidak punya hak untuk melarang-larangnya. Toh masih pacaran gitu kan. Istilahnya kan sebelum janur kuning melengkung, Valentino Rossi masih bisa menikung kan gitu. Lanjut. Di sini ada lagi. Nah, di sini kalau kalian mau melaporkan tindakan umpama nih pacar kamu atau siapa gitulah tanpa izin menyebarkan screenshot, kan sempat tuh umpamanya chattingannya di screenshot sama teman atau siapa gitu, lalu screenshotan itu disebarkan. Seumpama screenshotannya berisi tentang curhatan atau apalah, ya itu disebarin sama orangnya, itu yang menyebarkan itu bisa kena pidana. Tetap ya, walaupun isinya itu bukan konten negatif, hanya sekedar curhat saja, itu tetap bisa dipidanakan gitu ya, karena itu melanggar pribadi seseorang. Privasi seseorang ya, di sini kan hak pribadi seseorang tuh dilindungi. Nah, nanti kalian baca sendiri aja ya. Lanjut, langsung ke hukumannya saja. Nih, di pasal 45 yang ini nih. Salah. Salah lo. Ini, tuh. Sini ya. Di pasal 45, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan, ini saya gedein, mentransmisikan, menggabungkan ya transmisi itu, atau membuat dapat diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 yang tadi kita bahas. Oke. Itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, asli. Paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Udah dising hati-hati, bakal pengen ngirim foto-foto lo ya, atau mendistribusikan hak orang lain gitu, itu nggak boleh. Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan tanpa hak, itu dipidana dengan pidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ini jelas sekali ya. Jadi kalian harus berhati-hati untuk berkomunikasi di media sosial, baik membuat status, menyebarkan informasi, atau juga mengirim foto-foto yang kurang baik atau yang senonoh gitulah ke teman kamu atau pacar kamu. Itu juga harus hati-hati. Nanti akan ada materi selanjutnya itu tentang hoax, tapi nanti minggu depan, karena hoax ini termasuk materi yang lumayan luas juga ya, gitu, yang menyangkut tentang etika kewargaan digital. Oke. Nanti tugas dan absennya menyusul. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.